Allah juga memerintahkan maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Kalau yang sekarang yang kayak sangkar burung, itu di dalamnya adalah batu. Batu ini adalah tempat pijakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di maqam Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat untuk salat. Pas di belakang maqam Ibrahim. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf. Orang yang habis tawaf sunnah ataupun tawaf wajib di Baitullah, setelah sholat, setelah tawaf, maka ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf, di mana yang aula fal aula, al afdal fal afdal, yang bagus, yang paling utama adalah di lulusannya maqam Ibrahim. Walau kana ba'idan, sekalipun itu jauh, asalkan ada di belakang maqam Ibrahim dan masih dalam sekitaran dalam masjid. Kalau memang nggak ada tempat di tempat yang lain boleh. Cuma yang paling utama maqam Ibrahim musalla. Hajar ataupun maqam Ibrahim adalah al-hajarain, termasuk dua batu yang Allah kirim dari surga. Yang pertama maqam Ibrahim, yang kedua Hajar Aswad. Hajar Aswad itu terbuat dari yakut. Maqam Ibrahim itu terbuat dari yakut. Andaikan Hajar Aswad tidak disentuh-sentuh oleh orang-orang pendosa, oleh orang-orang kafir waktu itu, maka cahayanya Hajar Aswad menyinari barat dan menyinari timur. Dunia ini akan terang dengan sinarnya yang sekecil batu Hajar Aswad. Hajar Aswad, kenapa disebut Hajar Aswad? Yaitu artinya adalah batu yang hitam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala mencium Hajar Aswad, batu, andaikan Muhammad tidak mencium engkau, aku tidak akan menciummu karena engkau tidak memberi manfaat dan mudarat, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Kita mencium Hajar Aswad diibaratkan kita sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngobrol dengan Allah dalam bacaan Al-Quran. Kita berhadapan dengan Allah saat kita salat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di Baitullah ini, Inna Allah ta'ala anzala fi kulli yawmin wa laylatin, setiap hari, setiap malam, mi'atu wa isrina rahmah, yaitu 120 rahmat. Tiap hari itu, tiap hari, tiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 120 rahmat. Bayangin, di Ka'bah ini, di Baitullah ini. Tempat-tempat yang lain satu rahmat seluruh dunia. Untuk Baitullah 120 rahmat Allah turunkan rahmat setiap hari. Situna lit-ta'ifin, 60. Kemudian Allah bagi rahmat ini, Allah bagi situna lit-ta'ifin, 60 bagi orang-orang yang tawaf. 60 bagi orang-orang yang tawaf. Wa arba'una 40 bagi orang-orang yang salat. Satu kali tawaf dapat 60 rahmat. Orang yang salat mendapatkan 40 rahmat. Jadi tinggal berapa? Tinggal 20. Wa ishruna lin-nadhirin, 20 bagi orang-orang yang melihat. Melihat Baitullah itu mendapatkan 20 rahmat.
Melihat yang bagaimana ta'ziman, mengagungkan, hormat kepada Baitullah, itu mendapatkan 20 rahmat. Orang itu yang mendapatkan pahala memandang, pertama memandang Al-Quran karena ta'zim, hormat. Jadi melihat Al-Quran itu ada rasa kagum, ada rasa hormat kepada Al-Quran. Di dalam hatinya ada keyakinan, di dalam hatinya meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang wajib kita hormati. Kita melihat, kemudian yang tidak rapi kita rapikan karena takdim, itu dapat pahala. Hanya melihat, apalagi membacanya. Yang kedua, melihat wajah orang tua, melihat wajah ulama, dan juga melihat Baitullah. Ini adalah di antara melihat yang dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Baitullah Allah jadikan tempat yang paling mulia, khairul buq'ah, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika Isra, ketika hijrah menuju ke kota Madinah, nyampe perbatasan kota Mekah, Nabi Muhammad menoleh ke kota Mekah. Wahai Mekah, engkau adalah khairul buq'ah, sebaik-baiknya tempat. Andaikan aku tidak terusir, tidak diusir oleh pendudukmu, maka aku akan tetap tinggal di kota Mekah. Itu pandangan terakhir Nabi Muhammad SAW ketika menuju ke Madinah. Makanya biasanya itu orang-orang Indonesia ketika mau pulang, ketika pamitan tawaf wada, biasanya orang Madura itu, khususnya orang-orang kita itu, ketika mau selesai tawaf wada, ketika mau meninggalkan Ka'bah menuju pulang ke tanah air, biasanya melihat Ka'bah jalan mundur sedikit karena takdim dan hormat. Sama kan ketika kita ngobrol dengan guru, habis ngobrol kita nggak mungkin langsung balik. Begitu adabnya, mundur selangkah dua langkah baru kemudian belok. Maka menjauh bagus, lebih afdol. Begitu juga ketika seseorang mau pamitan menuju ke tanah air masing-masing, menghadap ke Ka'bah, meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi secepatnya. Meyakini adalah tempat yang paling baik. Yang ketiga, yang keempat, Baitullah ini Masjidil Haram Mekah, karena Allah lindungi dari kezaliman, dari serangan, pembunuhan dan lain sebagainya. Orang yang melakukan ibadah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Siapapun yang melakukan di salatku ini, yaitu di Masjid Nabawi, Nabi bersabda di Masjid Nabawi, siapapun yang salat di dalam Masjid Nabawi, maka mendapatkan sama dengan salat 1000 rakaat di masjid yang lain selain daripada Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram adalah 100.000 rakaat di masjid yang lain. Makanya kalau ada orang niat iktikaf, saya niat iktikaf, nadar iktikaf, saya niat iktikaf nanti, saya ingin iktikaf nanti di nadar ini, iktikafnya tuh. Pokoknya kalau saya sukses, saya mau iktikaf di Masjid Nabawi, maka wajib iktikaf di Masjid Nabawi. Paham nggak? Nggak bisa digantikan. Kenapa? Tingkatan pahalanya beda. Orang di Masjid Nabawi 1000 rakaat, di Masjid Mekah 100.000 rakaat, di sini cuma 1. Kecuali begini, saya mau iktikaf di Masjid Riyadul Jannah umpamanya, kemudian kamu iktikaf, diganti iktikafnya di Masjid Baitul Mukmin, niatnya nadarnya di pondok, niat iktikafnya, kemudian ke Baitul Mukmin, boleh nggak digantikan lagi? Boleh. Kenapa? Karena tingkatannya sama. 1 rakaat, ya udah 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya anak-anak, sekali sholat 24 jam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat di Masjidil Haram,
maka sama dengan ibadah 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Satu hari satu malam. Makanya hikmahnya umat Nabi Muhammad SAW, kenapa umurnya pendek? Beda dengan umur-umur umat sebelumnya. 400 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, umat-umatnya 400 tahun. Kenapa umat Nabi Muhammad bainal sab'ina wa sittin, antara 60 70? Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi amal Allah lipat gandakan. Dalam segi amal Allah lipat gandakan. Coba bayangin. Kalau di hari puasa, bulan puasa, di situ ada keistimewaan apa? Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha. Orang di bulan Ramadan ibadah, di situ ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahr, yang ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan ibadah 2 rakaat selama 1 bulan itu kurang lebih umur berapa kalau dijadikan ke umur? 80 tahun. Satu malam umurnya ibadah sama 80 tahun, nggak berhenti-berhenti. Tidak berhenti-berhenti. Kalau di Mekah satu hari satu malam sama dengan 200 tahun lebih. Selama 200 tahun itu nggak berhenti-berhenti ibadah. Sedangkan kita umur aslinya ibadah kita gunakan berapa tahun? Ayo, dipotong masa kecil berapa tahun? Anggap 15 tahun, 9 tahun sampai 15 tahun. Itu masa kecil. Nanti dipotong masa muda. Paham nggak? Kemudian dipotong waktu tidur. Kamu sehari semalam tidur berapa jam? Ibadah berapa jam? Umpamanya 8 jam kamu tidur. Kali 60 tahun. Terpotong berapa itu? Tinggal berapa tahun? Kalau umur kita 60. Paling utuh-utuhnya kita beribadah kepada Allah cuma 8 tahun, 10 tahun sampai 12 tahun. Belum dipotong ke kamar mandi, belum potong mandi, belum potong ini, belum potong itu. Jadi ibadah kita itu sedikit sekali. Tidak seimbang dengan apa yang Allah janjikan, yaitu surga. Kalau memang kita melihat dari amal kita masuk surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bukan karena amal perbuatan kita, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita. Enggak seimbang, enggak ada apa-apanya. Pahala yang kita kumpulkan dengan apa yang Allah persiapkan nanti di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Yang kelima, Mekah ini dijadikan Masjidil Haram. Mekah dan sekitarnya dijadikan tempat haram. Apa tempat haram? Tempat yang mulia. Tempat yang Allah adil antara tanah halal dan tanah haram. Tanah kita ini disebut dengan tanah halal, tanah Mekah disebut dengan tanah haram. Apa itu haram? Suci. Ada ulama yang mengartikan yang disebut haram sesuatu yang halal di luar tanah haram itu menjadi haram di Mekah. Contohnya bagi orang yang tawaf, bagi orang yang umroh tidak boleh pakai wangi-wangian. Di luar itu boleh, halal. Itu yang disebut tanah haram. Mana batasnya tanah haram? Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, kemudian sampai di Mekah takut akan digoda oleh iblis, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam meminta kepada Allah untuk minta perlindungan, maka Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat untuk mempagar betis Nabi Adam di sekitar kota Mekah, sehingga Taun, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj tidak bisa masuk ke tanah haram. Batas pagar untuk melindungi Nabi Adam itulah yang Allah jadikan tanah haram. Makanya tanah haram ada batas-batasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bainal halal wal haram. Makanya ketika orang mau tawaf, orang mau umroh ataupun orang mau haji,
Kemudian niatnya di tanah halal dilaksanakan di tanah haram yang dikenal dengan miqat. Di Mekah ada Masjid Tanim atau di Masjid Aisyah. Itu Masjid Tanim tanah halal. Hudaybiyah tanah halal. Kemudian di Hulaibah tanah halal. Kemudian dari tanah halal niatnya, salat sunnahnya di tanah halal, memakai ihramnya di tanah halal, tapi Allah Subhanahu wa taala ibadahnya dilaksanakan di tanah haram. Allah mengumpulkan dua, bainal halal wal haram. Kembali lagi ke Mekah. Wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Makam yang dikenal dengan telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika membangun Ka'bah, Ka'bah semakin tinggi, batunya ikut tinggi. Ketika Nabi Ibrahim mau turun, batunya lentur, menurun. Makin tinggi bangunan Ka'bah, makin tinggi batu yang dipijak oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Sekarang ini kayak eskalator. Kalau kita mau tinggi, kelihatannya makin tinggi, batunya makin tinggi. Kalau mau rendah, mau turun, turun. Ini berdua Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Ka'bah itu sebenarnya bukan dibangun sejak Nabi Ibrahim, tapi Ka'bah ada di zaman para malaikat pertama kali. Allah menurunkan berupa bentuk, bukan bentuk bangunan yang sekarang, tapi batu. Ada yang mengatakan bukit. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, karena Ka'bah yang pertama, yang kedua itu diangkat oleh Allah di sejak zaman siapa? Nabi Nuh. Karena terjadi banjir tufan, diangkatlah Ka'bah oleh Allah. Kemudian di tempat yang sama Nabi Ibrahim membangun. Nabi Ibrahim dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, walaupun dulu dipegang oleh orang-orang kafir Quraisy, Mekah Ka'bah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala jamin dari hal-hal yang haram, dari uang yang haram, dari harta yang haram. Kemudian dibangun berapa kali Ka'bah di orang-orang Quraisy? Dari orang-orang Quraisy berapa kali dibangun? Tapi dikumpulkan dari uang-uang yang betul-betul halal. Dulu Ka'bah, kota Mekah, dijadikan sebagai kampung Arab yang terjadinya Arab tersebut di zaman siapa? Jurhum. Kabilah Jurhum namanya. Jadi kabilah Jurhum dulu cuma Nabi Ismail dengan Siti Hajar, hanya berdua, nggak ada orang. Kemudian ada banyak burung mencium bau-bau air. Kemudian Jurhum datang melihat ada air, kemudian izin kepada Siti Hajar untuk membuat kemah di masjid di Mekah. Kemudian diikuti oleh orang sedikit demi sedikit, dari kampung menjadi desa, dari desa menjadi kota, sekarang menjadi negara. Itu siapa? Pertama kali adalah Jurhum. Siapa namanya? Jurhum. Jurhum inilah yang menjadikan kota Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu Nabi Ibrahim berdoa yang nanti mungkin besok minggu yang akan datang, minas samarat, makanya buah-buahan apa saja yang enggak ada di Indonesia di Mekah ada, walaupun tidak ada tanaman, walaupun gersang, walaupun hanya perbukitan, walaupun hanya padang pasir, semua buah-buahan yang ada di dunia ini semua ada di kota Mekah. Berkat doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam. Insya Allah.